bagi semuanya. Presentasikan tentang sejarah dari Tuli Sultan Sati. Sebelumnya izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Muhammad Rizky Arifin dengan NIM 217 yang akan dilanjutkan oleh salah satu rekan saya yaitu Davira. Perkenalkan, nama saya Davira Nadia Safwa dengan NIM akhir 131. Perkenalkan, nama saya Nimas Ainaul Fadia Hamir dengan nomor NIM 4108. Nama saya Rana Mawar Cahya dengan NIM akhir 4068. Untuk selanjutnya, kelompok kami akan mempresentasikan terkait dengan infografis Tuli Sultan Sati. Saya mulai dari biografi Tuli Sultan Sati. Tuli Sultan Sati lahir pada tahun 1898 di Bukit Tinggi, Sumatera Barat, dan beliau meninggal pada tanggal 16 April 1942 dalam usia yang cukup masih muda, yaitu 44 tahun. Beliau merupakan penganut agama Islam yang teguh seperti yang sudah tercermin dalam karya-karyanya. Tuli Sultan Sati menikah 2 kali. Dari istri yang pertama melahirkan seorang anak yang bernama Sofyan. Akan tetapi dalam usia yang cukup masih muda, anaknya yang bernama Sofyan meninggal pada tahun 1944. Lalu beliau Tuli Sultan Sati menikah lagi dengan wanita yang bernama Jus'ah. Dari pernikahan yang kedua tersebut dilahirkan anak yang kedua yang bernama Erawati. Anak yang pertama tadi meninggal pada tahun 1995. Sultan Sati menempuh pendidikan pertama di Folk School, sekolah rakyat, kemudian di Norma School, sekolah pendidikan guru, dan terakhir di Quack School, sekolah guru bantu. Dengan bekal pendidikan itu, mula-mula ia bekerja sebagai guru di sekolah Folk School yang setingkat dengan sekolah rakyat pada tahun 1915 sampai 1917. Setelah itu ia beralih profesi sebagai pegawai di Balai Pustaka. Selanjutnya saya serahkan di salah satu rekan saya. Baik, selanjutnya ada ciri-ciri Balai Pusaka. Yang pertama, menggunakan bahasa Melayu tinggi dan formal. Artinya bahasanya sopan, rapi, dan baku. Contoh, memakai kata tutur katanya lemah lembut, bukan menggunakan bahasa sehari-hari. Yang kedua, tema adat dan moral. Dan ceritanya banyak mengandung tentang aturan adat, sopan santun, dan nilai-nilai kebaikan. Bertentangan antara adat dan dengan keinginan pribadi, misalnya cinta yang ditolak karena aturan adat. Selanjutnya yang ketiga, tokoh utama berperilaku baik dan religius serta patuh, seperti yang diceritakan pada novel Nikmat, Sengsara Membawa Nikmat. Tokoh Midun diceritakan sebagai tokoh yang rajin, jujur, sopan, dan taat pada orang tua. Yang keempat, tidak mengandung unsur-unsur politik atau perlawanan terhadap penjajahan, karena karena Balai Pusaka disensori oleh Belanda, maka isinya harus aman, fokus pada hidup dan bukan perlawanan. Nah, ada contoh kutipan dari novel Sengsara Membawa Nikmat. Midun ialah seorang muda yang sangat digemari orang di kampungnya. Budi pekertinya amat baik dan tertib, sopan santun kepada siapa jua pun. Tertawanya manis, sedap didengar, tutur katanya lemah lembut. Dari kutipan di sini terlihat bahwa menandakan ciri-ciri Balai Pusaka yang mengandung bahasa Melayu yang formal dan tinggi. Selanjutnya ada identifikasi karya yang akan dijelaskan oleh Rona. Baik, terima kasih rekan Davira. Selanjutnya, izinkan
saya dari Sengsara Membawa Nikmat. Karya ini berjudul Sengsara Membawa Nikmat. Pengarangnya yaitu Tuli Sultan Sati dengan tahun terbit pada cetakan pertama di tahun 1929, diterbitkan oleh Balai Pustaka. Dalam naskah ini juga tercantum cetakan kedua pada tahun 1972. Jenis karya sastra ini adalah novel realis atau prosa panjang. Aliran atau gaya penulisannya adalah atau menggambarkan kehidupan masyarakat Minangkabau secara nyata dengan pesan moral dan sosial yang kuat. Karya Sengsara Membawa Nikmat mengasung tema perjuangan dan kesabaran seseorang menghadapi penderitaan hidup yang akhirnya berbuah kebahagiaan. Bahwa sengsara membawa nikmat. Kemudian latar atau settingnya yaitu berlatar di tempat barat pada waktu masa kolonial Belanda atau awal abad ke-20 dengan suasana kehidupan sosial masyarakat Minangkabau yang religius, kental dengan adat dan perbedaan kelas sosial. Tokoh dan penokohan utamanya yaitu yang pertama ada Midun, tokoh utama pemuda yang alim, sabar, berilmu, rendah hati, dan jadi korban fitnah mewakili nilai moral. Kemudian ada Karjab, yaitu tokoh antagonis yang memiliki sifat sombong, iri hati, dan kejam. Kemudian ada Haji Abbas, yang merupakan seorang guru agama Midun, yang bijaksana dan penuh nasihat. Lalu yang terakhir, Pendekar Sultan, yang merupakan guru silat Midun. Amanat yang pertama, kesabaran dan kejujuran akan membawa kebahagiaan. Lalu yang kedua, jangan sombong dan iri hati. Lalu yang ketiga, pendidikan dan moral agama adalah dasar kehidupan yang benar. Alur atau plot dari Sengsara Membawa Nikmat adalah alur maju atau progresif. Dimulai dari kehidupan Midun di kampung yang difitnah dan dipenjara hingga akhirnya yang memperoleh kebahagiaan dan kedudukan terhormat. Sudut pandang dari karya Sengsara Membawa Nikmat adalah orang ketiga serba tahu. Narator mengetahui seluruh perasaan dan pikiran. Kemudian, nilai-nilai moral dalam novel ini, yang pertama ada nilai moral, lalu nilai sosial, nilai real, dan nilai budaya. Nilai moralnya seperti kejujuran, ketekunan, kesabaran. Lalu nilai sosialnya yaitu solidaritas, gotong royong, keadilan sosial. Lalu nilai religiusnya adalah keimanan, doa, dan takdir Tuhan. Lalu yang terakhir, nilai budaya, yaitu adat dan struktur sosial Minangkabau. Baik, itu dia tadi identifikasi. Baik, di sini saya akan membacakan terkait dua pertanyaan yang sudah didiskusikan oleh kelompok kami. Yang pertama adalah apa kontribusi Balai Pustaka terhadap perkembangan sastra modern di Indonesia? Kontribusi Balai Pustaka terhadap perkembangan sastra modern di Indonesia sangatlah besar. Lembaga ini menjadi pelopor lahirnya sastra modern Indonesia karena 1. Menerbitkan karya sastra berbahasa Indonesia modern. Contohnya seperti Siti Nurbaya, karangan Mara Rusli, Salah Asuhan, karangan Abdul Muiz, dan Azab dan Sengsara, karangan Mirari Siregar. Yang kedua, membentuk standar bahasa Indonesia baku melalui penerbitan buku-buku dan majalah seperti Panji Pustaka. Dan yang ketiga, menjadi wadah bagi penulis Indonesia awal untuk menyalurkan karya mereka secara luas. Dan yang keempat,
mendorong munculnya tema-tema baru seperti konflik adat dan modernitas pendidikan serta emansipasi wanita. Untuk pertanyaan yang kedua, bagaimana IPTEK membantu kita memahami sejarah sastra secara lebih hidup? Nomor kedua, IPTEK atau yang biasa disebut dengan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni membantu kita memahami sejarah sastra secara hidup karena membuat pembelajaran sastra tidak hanya bersifat teks, tetapi juga interaktif, menarik, dan kontekstual. Berikut penjelasannya. 1. Ilmu pengetahuan membantu kita meneliti latar sejarah, sosial, dan budaya di balik karya sastra secara lebih akurat. Dan nomor 2, teknologi memungkinkan kita mengakses naskah lama dalam bentuk digital, menonton adaptasi film atau teater sastra, serta mempelajari sejarah sastra melalui media interaktif. Dan yang ketiga, seni menghidupkan kembali karya sastra melalui musikalisasi puisi, drama, atau ilustrasi visual sehingga nilai-nilai sastra lebih mudah dirasakan. Kesimpulan dari kedua pertanyaan tersebut yaitu kesimpulan dari pertanyaan pertama, Balai Pustaka berperan penting sebagai pembuka jalan bagi sastra Indonesia modern, baik dari segi bahasa, tema, maupun perkembangan dunia penerbitan nasional. Dan untuk pertanyaan yang kedua, kesimpulannya dengan bantuan IPTEK, kita dapat memahami sejarah sastra secara lebih hidup, mendalam, dan relevan dengan zaman sekarang, bukan sekedar membaca teksnya saja. Baik, sekian dari penjelasan pertanyaan tersebut. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Oke, baik. Sebelum kita mengakhiri presentasi kali ini, izinkan kami dari kelompok Sulis Sultan Sati mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada teman-teman yang telah mendengarkan hasil dari presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.